amin ya rabbal alamin. Dan semoga ayah kita diberikan Allah SWT istiqomahan hatinya untuk selalu dan selalu mengajar kita, membimbing kita ke jalan Allah SWT, ke jalan yang benar. Dan sehingga kita menjadi santri yang berilmu, santri yang beradab, santri yang rajin berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati para juri sekalian, yang saya hormati asatid wal asatizah, yang saya hormati alumni, yang saya hormati kakak-kakak, abang-abang kelas 2, kelas 3, dan adik-adik yang saya cintai, dan kawan seperjuangan yang saya banggakan. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang-binatang, yang telah menciptakan jin, malaikat dan manusia, yang dimana Allah menciptakan jin dari api, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, dan Allah ciptakan kita manusia ini dari tanah. Dengan begitu kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih sempurna, dan lebih alhamdulillah lagi kita masih menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat Allah bahkan lebih banyak dibandingkan pasir-pasir di pantai, bahkan lebih banyak lagi dibandingkan daun-daun di ranting, bahkan lebih banyak dibandingkan bintang-bintang di langit. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan satu rahmat Allah yakni berupa hujan, setiap tetes-tetesannya tidak mampu kita menghitungnya. Ada yang mampu menghitung tetesan hujan? Tapi anehnya apa? Mengapa rahmat Allah yang berupa kasih sayang itu orang banyak lari dari hujan? Padahal itu rahmatnya Allah. Aneh kan? Saya pun tidak tahu jawabannya sampai sekarang. Jadi semoga antum-antum bisa tahu jawabannya. Ya, amin. Dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah berupa tangan, kaki, mata. Banyak sekali. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah wa tasuha innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian semua menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kau tak akan tahu betapa banyak jumlahnya, saking banyak nikmat Allah. Jadi apalagi yang kau ingkari, apalagi yang kau dustakan nikmat Allah. Gunakanlah sebaik-baik nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa kaki. Gunakanlah nikmat kaki untuk melangkahkan ke tempat yang baik. Jangan kau gunakan kaki untuk melangkahkan tempat maksiat. Allah berikan mata, jangan kau gunakan mata untuk memandang maksiat. Gunakanlah mata untuk memandang Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita lisan. Janganlah kau gunakan lisan ini untuk berkata kotor, maka gunakanlah lisan ini untuk membaca Al-Quran dan untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selawat beserta salam takkan lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana berkat perjuangan beliau, berkat perjuangan sahabat-sahabat beliau, berkat perjuangan para ulama-ulama, kita bisa merasakan indahnya Islam. Dengan begitu banyak sekali kepedihan-kepedihan yang sudah dilewati oleh Rasulullah. Karena apa kata Bang Diki Saputra? Mengapa air keringat itu bisa asin gitu? Ya, apa? Ya karena setiap perjuangan itu tiada yang manis. Betapa pedihnya Rasulullah berjuang untuk kita, berjuang untuk agama Islam. Setiap tetesan darahnya dan keringat itu tumpah ke tanah untuk membela agama Islam. Tapi mengapa kita sebagai umatnya tak pernah tak ingin berselawat kepada beliau? Padahal orang yang berselawat kepada beliau, apa kata Rasulullah, barang siapa yang paling banyak berselawat padaku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah. Jadi
Mengapa kita tak mau berselawat kepada Nabi? Mengapa kita tak mau cinta kepada Nabi? Padahal orang cinta kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya. Betul apa tidak? Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Bihul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya baru membuka lah bujuk. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita memuliakan kedua orang tua kita? Sudahkah kita menjadi anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang taat kepada kedua orang tua kita? Apakah sudah? Ya belum lah, kan kita belum sukses. Belum jadi apa-apa. Jadi belum kita membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, anak yang taat kepada kedua orang tua, yakni kita harus banyak berdoa kepada Allah untuk keselamatan kedua orang tua kita di akhirat. Dan kita sebagai anaknya ini pun harus banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, gitu. Habis solat, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, gitu. Kita sebagai seorang santri harus mencerminkan bahawa kita ini santri. Santri, Allahu Akbar. Salah, takbir. Mantap. Sallallahu Nabi Muhammad. Anak yang, tahukah kalian seperti apa anak yang soleh itu? Anak yang soleh itu adalah anak yang taat, anak yang selalu mengutamakan kedua orang tuanya ketimbang teman-temannya, ketimbang sahabat-sahabatnya, dan ketimbang pacarnya. Dia lebih patuh kepada kedua orang tuanya. Apa kata Roma Irama? Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Jadi ketimbang kita mau disuruh kawan kita, disuruh teman kita, disuruh apalagi disuruh cewek kita, lebih hina dibandingkan kita disuruh umat kita. Jadi kalau disuruh umat tu, itulah yang harus diutamakan. Bahkan diceritakan seorang sahabat yang hidup di zaman sahabat, ya, yang diceritakan Bang Goim tadi tu, Uwais Al-Qarni. Tapi agak beda sikit cerita, tak kayak tadi. Dan beliau ini hidup di negeri Yaman. Dengan beliau ini memiliki seorang ibu yang cacat, dan beliau juga memiliki penyakit yang nama apa? Yang bernama Safwa. Jadi beliau ini memiliki penyakit bernama Safwa yang bulat, warna putih kayak banu itu. Dan itu sakit rasa. Ya, setiap penyakit pasti sakit. Jadi beliau ini pernah berkata, tidak terlontar satupun kata dari ibuku, kata, melainkan aku mengabulkannya, keinginan tersebut, kata. Jadi segala keinginan segala keinginan ibu selalu dia patuhi. Mau disuruh nyuci baju, mau disuruh nyuci piring, suruh ngepel, suruh nyapu. Tapi kenapa kita sebagai anak sekarang ni lebih banyak cinta kepada dunia ketimbang mematuhi kedua orang tuanya? Apa yang dipandang HP contoh. Lagi main game, lagi nonton TikTok, lagi nonton drakor, lagi disuruh mak beli garam, tak mau dia. Astagfirullah. Padahal garam itu untuk masa saya, untuk dia seorang enggak, tapi tak mau dia. Mau jadi apa? Dia bahkan lebih cinta kepada K-popers, kepada drama lovers, BTS, apa yang nama tu, Jungkook, Taehyung, lupa saya nama. Dia ingat namanya, dia hafal lagu ada. Dan pada saat dia mati, dia qaid nanti. Pada saat di akhirat, dia bertemu sama Rasulullah. Ditanya Rasulullah,
siapakah engkau bulan? Kata tanya. Aku umatmu ya Rasulullah. Ya, ngaku-ngaku umat. Kata Rasulullah, sedap mana bukti kalau kau umatku? Kata Rasulullah. Dah, aku, ya inilah anak umatmu. Bukanlah antum, bukan umat anak. Umat Rasulullah itu kalau di padang mahsyar nanti itu memiliki cahaya di dahinya. Tapi mengapa di dahimu malah hitam legam? Tak ada cahaya. Tak ada cahaya. Jadi kau umatku dari mana? Kata Rasulullah. Pergi Rasulullah dengan rasa kecewa, menangis dia. Mana BTS, mana Jungkook, mana Taehyung yang dulu kayaknya ku sebut-sebut namanya, ku hafalkan lagunya. Tapi mana dia? Takkan dia akan menolongmu. Biarkan teriak Jungkook, kalau aku Jungkook, takkan dia nolong kau. Yang menolong kau di akhirat nanti tiada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa minta tolong sama Jungkook? Mentang-mentang ganteng tapi ganteng plastik. Kalau gitu boy. Indonesia ni walaupun gini-gini orang tapi dia tuh ganteng secara alami. Contohnya, ya anak sih tak mau sombong orangnya. Pedagang. Kalau dibandingkan dengan Jungkook nih, kalah. Tak ada sombong. Tapi mereka ni sombong gitu apa? Joget-joget gini. Apa? Coba kita santri, kita berselawat kepada Nabi, kita membaca Al-Quran pedoman kita, Al-Quran petunjuk kita. Tapi kalau bagi orang yang pecinta drakor, yang menjadi pedoman adalah drakor yang ganting-ganting teman-teman. Tapi kebanyakan cewek yang suka pada yang drakor. Padahal kalau kita bandingkan Ustaz Manan, dibandingkan K-popper siapa lebih ganteng? Ya Ustaz Manan lah boy. Andaikan anak perempuan, anak lebih cinta kepada Ustaz. Waktu. Oh iya lupa maaf. Nanti belum macam tu guys. Tak apa. Dan jadi karena waktu terlalu singkat, terlalu padat, jadi saya terpaksa harus mengundurkan diri. Tapi ada satu pesan saya. Apa kata Bang Deki? Bang Deki, mana Bang Deki? Angkat tangan. Nah, apa kata beliau? Hargailah selagi masih ada sebelum kepergian mengajarkan arti kehilangan. Jadi kita selagi masih memiliki emak, masih memiliki ayah, jadi harus hargailah beliau. Kau malas dengar emak kau lagi di rumah tu direpek karena tak ada nyuci baju, tak ada nyuci piring, main game terus. Tapi pada saat beliau tiada, maka kau akan rindu dengan amarahnya. Maka kau akan rindu dengan, ngapa tak dicuci piring ngapa baju ni kotor? Ajo makan dah kau. Kau akan rindu dengan emak kau yang kayak gitu. Dan kau akan rindu juga dengan bapak kau yang balik malam-malam. Kau akan rindu dengan beliau yang kau cari-cari. Ayah, apa ayah dah masuk dalam tanah baru dia rindukan. Jadi kita selagi masih ada orang tua tu, hargailah sebetul-betul mungkin, cintailah mereka. Dan segitu saja dari ana. Aku dah mangsirot nanti marah. Ya dah malam enggak. Nanti antum-antum pada ngantuk tak bisa salat subuh nanti. Jadi anda takut dosa karena dosa itu bisa menjerumuskan anda ke neraka nanti. Anda tak mau. Allah. Dah segitu ayat dari ana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.